Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sekali lagi telah membangunkan kita di hari ini, Jumat 17 Maret tahun 2023. Kita pasti akan diberkati sepanjang hari ini, amin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 21 hari bersama Yohanes. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ketiga, maka kita akan membaca kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-36. Judul renungan kita hari ini, Penebusan yang Agung. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ketiga. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Istilah kelahiran baru merupakan konsep yang sama sekali tidak dipahami oleh Nikodemus. Ia memaknai kelahiran baru dengan pemahaman secara manusiawi. Kemudian, Yesus menjelaskan prinsip ini dengan kisah Musa yang meninggikan ular di padang gurun. Bangsa Israel berjalan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka mengembara selama 40 tahun, letih dan bosan atas makanan, serta berbagai pergumulan sulit mengiring langkah perjalanan mereka. Sebagian besar angkatan pertama pun sudah mati di padang gurun. Akhirnya, mereka marah terhadap Allah dan juga terhadap Musa. Tetapi justru Tuhanlah yang menjadi murka dan kemudian menyuruh ular-ular tedung memagut mereka. Setelah banyak yang mati, mereka pun ketakutan dan bertobat. Tuhan berfirman agar Musa membuat ular tedung dari tembaga dan menaruh pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut ular bila memandang pada ular itu akan tetap hidup. Lewat gambaran ini, Yesus pun menggambarkan dirinya yang akan ditinggikan di atas kayu salib. Allah mengutus anak tunggalnya ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal dan kebinasaan. Untuk itulah anak manusia ditinggikan supaya orang yang memandang dan percaya kepadanya akan selamat dari hukuman kebinasaan. Kata percaya diulang 3 kali sebagai penekanan akan hidup yang kekal, yaitu hidup yang tidak dihukum oleh murka Allah. Percaya adalah menerima Yesus Kristus dalam hati dan menjadikannya Raja di hati, serta mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dengan melakukan perbuatan yang diperkenan oleh Allah. Memang tidak semua manusia mau memandang dan percaya kepada anak manusia, Yesus yang ditinggikan di atas salib. Mereka lebih suka kegelapan dan tinggal di dalamnya. Dan puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah dipanggil dan diselamatkan di dalam terang itu. Kemudian kita harus berpaling kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin mereka adalah orang-orang yang belum menerima terang itu. Mari, sebagai orang-orang yang mengerti kebenaran di dalam Yesus, beritakanlah kabar kemenangan di dalam Yesus yang menjamin keselamatan jiwa sampai pada kekekalan. Sidang jemaat Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan terang itu kepada kita, dan kalau Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita, mari kita lebih banyak berdoa untuk saudara-saudara kita. Mungkin ada keluarga kita yang belum percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mintakan kesempatan dari Tuhan untuk kita dapat bersaksi kepada mereka. Paling tidak, hidup kita menjadi kesaksian, keluarga kita menjadi kesaksian, sikap hidup kita menjadi kesaksian, dan segala hal yang berkaitan dengan hidup kita menjadi kesaksian yang menyukakan dan membawa kabar keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sidang jemaat Tuhan, mari kita tetap berpegang teguh kepada keyakinan kita bahwa Yesus ditinggikan di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari semua pergumulan dan lumpur dosa. Bersukacitalah senantiasa dan kabarkanlah kabar keselamatan ini kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Doakan supaya banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Sebab Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.